Lihat, sampai ia apa? Menegakkan, sampai ia kabulkan doamu. Ya, Hizkia mendesak Tuhan, sembuh tidak? Sembuh. Umur panjang tidak? Tambah umurnya. Amin, saudara. Mari kita desak Tuhan. Luar biasa ayat ini, membuat saya tercengang. Aduh, Tuhanku agak beda dengan yang lain. Selamat bertemu kembali teman-teman dimanapun berada. Bahwa Tuhan selalu menjaga umatnya, siang dan malam sedetik pun tidak ditinggalkannya. Bahwa Tuhan pasti mengabulkan semua doa-doa kita yang kita naikkan kepadanya, tidak henti-hentinya. Bahwa kita orang percaya ini diberi hak untuk menagih janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Dan banyak lagi yang dibahas tuntas oleh Bapak Pendeta Dr. K.A.M. Suproni dalam video pada saat ini. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Ayat ini berbicara Tuhan itu memberikan anugerah, membebaskan manusia. Lalu Tuhan memberikan juga janji yang kedua. Jadi Tuhan memilih kita jadi umat dan Tuhan memberikan janji. Dan yang ketiga, saya baca di sini dan saya heran sekali. Tuhan memberikan hak untuk menagih janji. Oh, luar biasa. Amin, saudara. Jadi beri hak. Silakan saudara mau gunakan hak atau tidak. Tapi hak kita itu menagih janji. Saudara, kota itu simbolis dari umat. Jadi kata kota itu adalah umat. Itu simbolisnya. Atau gereja sekarang ini. Jadi gereja umat Tuhan ini kota Tuhan. Tolong diingat, itu kota Tuhan. Jadi kita ini semua kota Tuhan. Umat Tuhan, kota Tuhan. Lalu dinyatakan karena Tuhan, umatnya itu pasti dipisahkan dari kehidupan di tengah dunia, tapi ada di dunia. Apa yang memisahkan kita dari tetangga dengan tetangga kita? Pagar kan? Tembok rumah kita. Jadi karena itu dikatakan di sini ada tembok di kota Yerusalem. Ya, telah kau tempatkan pengintai-pengintai. Saudara, kata pengintai itu somrim. Somrim itu ya maksudnya pengawas, penjaga. Itu kalau berlaku bagi malaikat. Ragal itu pengintai, pemelihara, berlaku bagi manusia. Jadi ada sisi kaum Lewi disebut pengintai, mengawasi. Ya, dikatakan ragal. Tapi untuk malaikat dipakai somrin. Jadi artinya, saudara perhatikan di sini, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengawas. Dikatakan itu somrin. Ya. Jadi saudara, umat ini bukan umat hidup sendiri. Umat yang dijaga Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan itu memelihara. Perhatikan dengan jelas, ya, dikatakan dengan tegas sekali. Dikatakan di situ, ya, sepanjang hari, sepanjang malam, tolong sambung. Oh, saudara, tidak ada liburnya bagi malaikat untuk menjaga umat Tuhan. Terus sepanjang hari, sepanjang malam. Ya, kan kita pernah baca di Mazmur, malaikat-malaikat Tuhan berkemah. Namanya makhluk sorgawi itu beda dengan manusiawi. Tapi kita menjaganya. Tapi dasar kita ini sering lebih percaya hantu dari malaikat. Saudara, kita kalau ada perasaan tidak enak, berdiri bulu kuduk, selalu kita pikir setan. Waduh, ini ada setan, ada apa-apanya. Itu terlalu karunia kesetanan. Ya, mestinya kita itu percaya itu malaikat.
nanti malam mau ke kamar mandi, kok ada yang membututi? Itu bukan hantu, itu siapa? Bayangkan saja, ke kamar mandi pun dia buntutin, saudara ya. Dia jaga. Jadi coba ubah sikap iman kita. Jangan terlalu percaya hantu, saudara. Percaya malaikat. Memang ada perasaan lain? Ada. Gak apa-apa. Namanya makhluk sorgawi. Saudara, ada perasaan lain. Orang manusia sama manusia juga ada perasaan lain. Ya, saudara sedang makan lalu ditatap orang, ayo, ada rasa enggak? Lalu orang itu belagak, nggak lihat gitu ya. Saudara, enggak apa-apa itu, saudara, itu manusia. Sepanjang hari, sepanjang malam, mereka, tolong sambung, tidak akan pernah diam. Dikatakan, di situ memakai kata tamidin. Tamid itu artinya terus menerus, tidak pernah hentinya. Coba kita imani itu. Tuhan itu sayang kita. Kita ini umatnya, pilihannya, bukan karena kemauan kita, tapi karena kemurahan Tuhan, anugerahnya. Nyawa anaknya dia berikan. Masa dia tidak jaga kita? Dia sangat jaga kita. Saudara tidak pernah sendirian. Percayalah, hidup ini tidak pernah sendirian. Dia memperhatikan, karena itu memakai kata pengintai. Pengintai tidak ada maksudnya di situ, tetapi saya lebihkan penjaga. Pengintai ini masukkan. Jadi dengan kata lain, mereka memperhatikan. Karena itu kalau kena kepada kaum Lewi, berarti kepada hamba-hamba Tuhan, dia juga mengawaskan. Kamu harus, tolong sambung. Ya, kamu harus apa? Mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Kamu harus mengingatkan Tuhan. Apa Tuhan pernah tidak ingat? Saudara, tidak mungkin. Tuhan pasti ingat. Tapi Tuhan senang diingat-ingat. Diingatkan janjinya. Diingat-ingatkan. Karena dengan diingat-ingatkan, kita itu berarti percaya dengan janjinya. Kan bapak-bapak dunia juga, bapak kita sering janji kan, gitu. Nanti saya bawa ke Disneyland ya, gitu. Tapi tidak datang-datang, saudara. Anaknya tanya, kapan Pak? Kapan Pak? Sudah diam kau. Ini tidak. Tuhan kita ini karakternya beda. Karakternya pertama senang diingat-ingatkan. Ya, coba perhatikan. Dikatakan di situ, kamu harus mengingatkan siapa coba? Loh, saudara, bukan manusia, mengingatkan siapa? Ya, mustahil Tuhan lupa. Tapi kenapa dia katakan mengingatkan Tuhan? Karena dia senang diingat-ingat. Dia senang, janjinya itu diingat-ingatkan terus. Saudara, kita baca Alkitab ini baca janji Tuhan. Bukan baca doktrin, bukan. Saudara, jangan dianggap doktrin syariah, hukum ini itu. Enggak, ini janji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Jadi diingatkan Tuhan. Tuhan, engkau katakan akan dengar doaku. Pasti. Diingatkan dia. Tolong dong. Dengarkan juga aku. Jadi diingatkan. Bukan hanya itu, saudara. Jadi sebutan Hamazikrim artinya dia tahu akan tanggung jawab. Janganlah, tolong sambung apa? Kamu tinggal tenang. Coba, kita mengingatkan Tuhan, tidak boleh kita santai, terus ingatkan. Bahkan saya kaget baca ayat yang ke-7. Coba saudara. Dan janganlah, tolong sambung. Jangan biarkan dia tinggal. Wah, dia di sini siapa? Tuhan loh. Saya waktu baca ayat ini sangat kaget. Oh, kalau begitu jangan biarkan. We altitenu. Dia istirahat, dia tinggal tenang. Tuhan kita ini senang didesak, senang diingatkan terus. Buat dia tidak tenang. Ya, dengan apa? Karena dia senang. Tuhan kita ini Tuhan yang senang diingat-ingat, didesak-desak. Jadi diingatkan terus. Karena itu Tuhan kasih contoh. Kasih contoh dengan jelas sekali. Lihat ketika Bartimius berteriak, dia senang. Oh, ini orang yang sungguh-sungguh berharap, orang yang sungguh-sungguh percaya janji. Jadi kita ingatkan Tuhan terus.
Saudara mau mendesak Tuhan? Enggak salah. Ini ayatnya yang ngomong. Saudara, jangan biarkan dia tinggal tenang. Waduh. Saudara, ya senang Tuhan. Jadi diingatkan, ya, coba perhatikan. Ya, saudara kasih contoh. Hakim yang jahat dengan janda. Mana yang akhirnya? Kenapa contoh itu dikasih? Untuk menunjukkan karakter Tuhan kita ini, karakter Tuhan yang senang didesak-desak. Saudara, ya. Jadi diingatkan sampai hakim itu kabulkan. Coba kenapa kasih contoh itu? Jadi Tuhan itu diingatkan terus, didesak terus. Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau yang menepati. Amin. Loh, jadi seperti itu, ya. Coba kasih contoh lagi. Seorang sahabat yang sudah malam pergi ke rumah sahabatnya, lalu didesak karena dia tidak tahu malu. Dia tidak tahu malu. Kita ini harus punya sifat tidak tahu malu berdoa dengan Tuhan. Amin, saudara. Lebih baik malu minjam dengan tetangga, saudara, ya, atau dengan saudara. Kalau minjam dengan saudara itu nasihatnya banyak, pinjamannya sedikit, saudara, ya. Oh iya, nasihatnya jangan, tapi Tuhan itu senang didesak. Jadi mari kita desak Tuhan. Ingatkan Tuhan. Jangan sampai diam, jangan sampai lupa gitu. Itu ayat ini jelas sekali dengan tegas menyatakan, ya, we'altenu, diam, istirahat, loat Yehonan, sampai ia menegakkan. Coba lihat ayat 7. Ya, lihat sampai ia apa? Menegakkan, sampai ia kabulkan doamu. Ya, Hizkia mendesak Tuhan, sembuh tidak? Sembuh. Umur panjang tidak? Tambah umurnya. Amin, saudara. Mari kita desak Tuhan. Luar biasa ayat ini. Membuat saya tercengang. Aduh, Tuhanku agak beda dengan yang lain. Beda enggak? Beda. Beda besar enggak? Beda. Loh, beda. Kalau enggak beda, saya enggak pindah. Kalau Betty beda-beda tipis, enggak. Saudara, beda. Sangat jauh bedanya. Gitu. Kita senang Tuhan didesak. Coba ingatkan janji Tuhan. Makanya baca Alkitab ini, tolong susun janji Tuhan. Engkau berjanji membuat aku bukan turun tapi naik, bukan berkurang tapi tambah. Engkau akan meluaskan daerahku, meluaskan usahaku, meluaskan hidupku. Amin. Dia akan melebarkan daerahku. Coba berdoa seperti itu. Saya percaya saudara akan merasakan berkat Tuhan. Amin. Oh iya. Ini rahasianya. Banyak sekali janji Tuhan itu yang engkau akan menolong aku. Berkatmu berlimpah-limpah. Saya baru pulang dari Sumatera Utara. Pantes orang sana itu diberkati, ya, di Kabanjahe. Saudara, itu nyanyinya kalau curahkanlah, kita gimana bergayanya? Begitu, sedikit itu dia. Wah, iya jemaat itu. Wah, bagus mata duitan dengan Tuhan. Bagus, saudara, dia curahkanlah. Saya dari airport yang baru itu, ya, lalu pergi ke Kabanjahe. Saya pertama bingung, saya kagum pertama. Setiap jalan saya lihat BPK. Pikiran saya ini hebat ya, banyak penabur di sini. Loh, iya, banyak penabur. Ya ada BPK Tesalonika, BPK Haleluya. Tapi ketika sampai BPK Tarigan, saya bingung, saudara. Loh, kok apa itu? Itu Pak, babi panggang karo. Bukan badan pendidikan Kristen. Aduh, salah ngerti. Sana itu tidak ada B2. B2 itu di Jawa. Di sana B4. Benar-benar babi. Saudara. Jadi kembali lagi, janji Tuhan terlalu banyak. Coba rumuskan janji Tuhan. Mulai catat. Ya, janji. Bahwa dikatakan
mintalah, kau akan beri. Tuhan, engkau ngomong nih, minta engkau akan beri. Nah, aku ingatkan. Nah, Tuhan senang. Bukan dia lupa, bukan dia tidak ingat. Dia itu, ini anak betul-betul percaya. Amin, saudara. Anak itu percaya. Bapaknya janji apa, dia tidak lihat kemampuannya. Saudara, bapaknya janji, nanti aku bawa ke Jakarta itu apa? Dupan. Gitu. Ya, terus bapaknya kadang-kadang kelepasan, Disneyland. Gitu. Disneyland. Lalu tidak sanggup begitu. Nantilah, bapak belum ada rezeki. Mestinya jawab ini, Tuhan, aku udah janji. Dan engkau sudah janji, jadi jangan sampai kita malu dua-duanya. Gitu. Langsung Hong Kong dan Tokyo, saudara, Disneylandnya. Nah, amin, saudara. Loh, ini jadi bukan hanya doa, tapi mendesak. Itu hak kita. Amin, saudara mau desak? Landasi ayat Tuhan. Ya, engkau akan membuat aku bertambah, bukan berkurang. Amin. Aku akan kaya dan semakin kaya dan sangat kaya. Itu bukan mata duitan, itu di sini Tuhan itu ada. Amin. Loh, ini ayatnya ada. Saya waktu baca ini seperti mendapat rahasia baru. Karena itu saya mulai berdoa terus tiap pagi. Tuhan, engkau bukan hanya beri kesehatan kepadaku, umur panjang. Amin, saudara. Engkau akan melebarkan semua daerahku, pelayananku. Selesai doa begitu, apa yang terjadi? Langsung ada WA masuk. Pak, Kalimantan Utara minta, ini minta. Oh iya. Amin, saudara. Iya, Sri Lanka minta. Aku kenal siapa di sana? Loh, ya, bagaimana khotbahnya ya? Pakai bahasa apa di sana? Saudara, loh ya, masa pakai nehi-nehi? Ya, loh ya, itu penting sekali. Jadi sampai ia membuat, lo adjekonen, sampai ia menegakkan, dia membuat. Ya, katakan di sana kan, weat yashim, sampai ia kabulkan, sampai dia buat. Jadi sebelum Tuhan buat permintaanmu, desak terus dia. Amin. Nggak salah. Ayatnya ada ini. Saudara, desak terus. Jangan saudara mudah patah hati. Supaya ndak kecewa, kehendakmu yang jadi. Itu Yesus yang ngomong begitu, saudara. Itu Yesus, saudara. Kita disuruh mendesak. Mintalah, dalam terjemahan lama dulu, bertalu-talu. Minta bertalu-talu, minta terus, desak dia terus. Banyak sekali contoh yang dikasih. Kalau saya daftarkan terlalu banyak mendesak Tuhan itu, dari Bartemius sampai Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Itu ayatnya. Ya. Sampai Tuhan itu nyerah dengan Musa, biarkanlah aku berlalu. Saudara, nah, dia bilang, sebelum engkau mengampuni saudaraku, ya, dari situ dikatakan hanikali, dan Yakub pun seperti itu, ia memberita. Ya, saudara perhatikan, banyak sekali ayatnya. Ya, jadi ayat-ayat yang mendesak ini, karena itu saudara catat mulai sekarang apa yang dijanjikan Tuhan. Engkau tidak akan membuat aku kena ngengat, kena belalang, kena segala sesuatu. Amin. Loh iya, nanti kita baca ayat itu. Tuhan itu janji demikian. Amin. Jadi dari situ. Jadi siang ini saya akan berbicara, mulailah berdoa mendesak Tuhan. Sampai ia membuat, sampai ia menegakkan. Amin. Loh, ini bukan ayat Yusuf Roni. Baca di sini, saudara. Yusuf Roni belum lahir, ini sudah ada. Tapi saya juga baru bacanya. Gitu, waktu dulu lewat-lewat saja. Tapi Tuhan kasih hikmat, jangan biarkan dia tinggal tenang. Kok kurang ajar banget ya, saudara. Kok Tuhan mestinya suruh tenang-tenang. Ini tidak tenang. Sampai seperti itu. Itu Tuhan kita, saudara. Tidak boleh. Dia beda dengan Bapak dunia. Bapak dunia kalau sedang tidur, ibunya bilang apa? Shh, Bapak sedang tidur. Ini Bapak kita lain. Aku sementara tidur, tolong bangunin.
Loh ya, jangan tinggal tenang. Amin saudara. Nah mulai sekarang kita berdoa, gerakan doa mendesak Tuhan. Amin. Loh ya, renungkan kembali, kita buat. Ya, Tuhan ingin buat dalam hidup kita? Pasti. Amin saudara. Dia buat saudara. Tuhan, aku nggak mau jomblo loh. Ayatmu berkata tidak baik seorang diri. Berarti ada jodohku, tolong bawa Tuhan. Ya gitu. Tapi yang menurut aku baik ya juga Tuhan. Jangan menurut iman baik tapi ada yang tidak bisa diperbaikin saudara ya. Ya itu dikatakan. Nah lanjutkan ayat 8. Ayat 8. Coba lihat. Tuhan telah bersumpah. Dasarnya ini. Tuhan bersumpah demi tangan kanannya. Dikatakan di situ. Demi tangan kanannya. Ya dikatakan. Dengan jelas sekali. Tuhan telah bersumpah. Bimino. Dengan tangan kanannya. Ya. Ufizroa uzo. Dan dengan tangan kekuatannya. Siapa yang bisa menandingi kekuatan Tuhan? Kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada. Dia bersumpah demi itu. Berarti dia mempertaruhkan harga dirinya. Dia mempertaruhkan kedaulatannya. Dia mempertaruhkan kekuasaannya. Oh. Karena Tuhan bersumpah bukan dengan Tuhan lagi. Orang dirinya sendiri. Saudara. Jadi dia bersumpah sambil mempertaruhkan. Jadi mana mungkin Tuhan tidak dengar kita. Mana mungkin Tuhan tidak kabulkan kita. Mana mungkin Tuhan biarkan kita berlalu. Jadi jangan sampai saudara ya Tuhan terserah kau. Gitu. Oh ini anak gak yakin benar dengan janjinya. Mulai sekarang Tuhan, Engkau akan buat aku jadi kepala bukan ekor. Ya Tuhan tolong ingat ya. Engkau akan berkati aku bukan hanya berkat tapi berlimpah. Limpah. Tolong ingat kata limpahnya ya Tuhan. Gitu ya. Kalau bisa berlimpah ruah. Gitu artinya sudah tidak terbatas. Amin saudara. Oh saya ketemu lagi saudara-saudara merasakan berkat Tuhan mengubah hidupmu. Mengubah semangat doamu. Amin saudara. Ya jangan putus asa. Ya jangan saudara bilang aduh sudah terlalu lama. Enggak. Saudara itu lama itu karena saudara sendiri nggak yakin dengan janjimu. Saudara, kalau saudara yakin, oh luar biasa. Ya Tuhan berkati. Amin saudara. Loh dia bersumpah demi kehormatannya. Ya, seperti itulah. Saudara berkali-kali. Kan ada contoh juga dikatakan di situ. Waktu bujangnya Elia bilang, udah hujan. Wah, sekali. Jangan sekali. Berkali-kali. Ya, siapa yang kusta itu? Raja siapa yang disuruh nyelam berapa kali, saudara ya? Ayo, jangan sekali aja Naaman. Ayo terus, saudara ya. Amin, saudara. Loh iya, saudara sakit, saudara doa Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau menyembuhkan segala macam penyakit. Darahmu itu mampu menghapus dosa, apalagi menghapus sakit penyakitku. Amin, saudara. Iya, jangan nyerah. Gitu. Ya bukan tidak baik, tapi kadang-kadang kita lebih percaya laboratorium, saudara ya, daripada percaya dengan Tuhan. Tapi jaga diri juga, saudara. Tapi saya percaya, makin hari makin percaya. Amin, saudara. Inilah janji Tuhan. Tuhan sudah bersumpah, dikatakan di situ ya. Dengan katakan kita lanjutkan, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Kita ini bukan tidak usaha, tapi seringkali rezeki kita lolos. Karena punya musuh. Nah Tuhan jaga, tidak akan lagi engkau ditipu orang.